Jika tidak merespon telepon, WhatsApp, dan email, apa yang akan terjadi? Benarkah kita akan dipenjara atau ada resiko-resiko yang lebih besar lagi, yang lebih berat lagi ketika kita mengabaikan semua panggilan telepon dari pinjol, WhatsApp dari pinjol, email dari pinjol? Nah, ini mewakili buat semua teman-teman yang selalu bertanya sama saya. Mungkin DM Anda tidak terjawab satu persatu. Kalaupun Anda mau nantinya, Anda cuma bisa teman-teman melalui admin saya. Nanti Anda bisa lakukan konsultasi khusus dengan saya juga boleh. Hubungi nomor yang tertera di layar saya ini. Dan kalau nggak mau juga, Anda bisa juga melalui membership di channel YouTube ini juga. Nanti Anda juga akan terhubung dengan saya pribadi untuk mengkonsultasikan seperti apa langkah yang paling tepat buat ke depannya. Oke, buat teman-temanku semuanya gitu loh, selalu kebingungan karena mengingat yang saya sampaikan video saya beberapa hari yang lalu adalah 99% kepanikan yang terjadi gara-gara telepon, WhatsApp, dan email. Oke, 99%. Dan saya menyampaikan di sana, step awal yang harus Anda lakukan ketika Anda telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar untuk menyelamatkan diri Anda, menyelamatkan pemikiran Anda adalah Anda harus memutus semua komunikasi yang terhubung. Mulai dari telepon, WhatsApp, email, ini semuanya diganti. Oke, semuanya diganti. Nah, muncullah pertanyaan, ya. Pertanyaan ini munculnya itu pertama, Bang, nanti beresiko berat nggak kalau kita mengganti nomor? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya nomor ini tidak kita ganti dan habis itu, jika ada telepon dari pinjol, jika ada telepon dari debt collector, telepon, WhatsApp, email, semuanya kita abaikan, apakah itu juga akan berisiko? Nah, berarti kan ada dua versi ini teman-teman yang Anda khawatirkan. Nah, buat teman-temanku semuanya, versi pertama. Versi pertama adalah kenapa saya menekankan sama Anda tentang pergantian nomor. Pergantian nomor ini wajib Anda lakukan teman-teman kalau mental Anda tidak baik-baik saja. Karena berawal dari telepon yang masuk, berawal dari WhatsApp yang masuk, berawal dari email yang masuk, kepanikan akan muncul. Ketika kepanikan akan muncul, diri Anda tidak tertolong. Apapun solusi yang disarankan orang, bagi Anda itu tidak ada mempan sama sekali. Karena yang terpenting bagi Anda adalah bagaimana caranya mereka ini tidak meneror lagi. Bagaimana caranya mereka tidak menyebarkan data lagi. Bagaimana caranya Anda memastikan diri Anda bahwa mereka tidak datang lagi. Ya, maka dari itu Anda akan ketakutan ketika mengganti nomor. Ya, Anda takut setelah ganti nomor nanti kontak saya dihubungi, data saya disebar dan mereka tiba-tiba datang. Kan itu yang selalu Anda masukkan di dalam pemikiran Anda. Nah, jawaban dari semua itu teman-teman tidak lepas dari hal ini. Selagi komunikasi ini tidak Anda putus juga, ya selamanya pemikiran Anda tetap akan seperti itu. Ya, tapi Anda coba lakukan dulu, ganti nomor Anda, hapus WA Anda, hapus email Anda, persetan dengan kontak Anda, jadilah orang egois. Kenapa jadi orang egois? Pentingkanlah diri Anda dulu, baru orang sekitar Anda. Ya, kalau hari ini Anda kan lebih mementingkan orang sekitar Anda daripada diri Anda. Padahal diri Anda tersiksa gara-gara ditelepon setiap hari. Tersiksa gara-gara di WhatsApp atau di email setiap hari. Tapi Anda tidak mau mengganti nomor dengan dalih takut orang sekitar yang jadi sasaran. Makanya saya jawabannya adalah jadilah orang yang egois dulu, teman-teman. Ya, tetap Anda mengganti nomor ini tidak ada yang salah. Segala ketakutan Anda itu tidak akan terjadi. Anda takut nanti setelah ganti nomor kontak Anda dihubungi. Anda takut setelah ganti nomor nanti mereka menyebarkan data dan nggak akan terjadi. Udah, sekarang yakinkan diri Anda. Bagaimana caranya Anda menghindari atau menghentikan kepanikan yang terjadi sampai detik ini. Oke? Udah, itu untuk pertanyaan teman-teman yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, kalau seandainya nomor tidak usah saya ganti. Nomor nggak usah saya ganti, WhatsApp tidak usah saya ganti, email tidak usah saya ganti. Tapi tidak saya respon. Kira-kira berisiko juga nggak? Nah, pertanyaannya teman-teman. Buat apa ini telepon Anda pertahankan? Telepon Anda pertahankan, WhatsApp Anda pertahankan, email Anda pertahankan. Tapi tidak Anda respon. Berarti ini tidak akan ada fungsinya sama sekali. Ya, tidak akan ada fungsinya sama sekali. Teman-teman semuanya. Memang kalau Anda tidak merespon telepon, nggak ada masalah. Anda tidak merespon WhatsApp, nggak ada masalah. Email juga seperti itu. Nggak ada risiko yang berat di dalam hal ini. Anda mau respon, mau tidak respon, itu hak Anda. Karena memang tidak ada perjanjian yang mengikat antara Anda dengan pinjol. Ketika telat bayar,
wajib mengangkat telepon, ada. Ketika tidak mampu bayar, wajib merespon WhatsApp, ada. Nggak ada kan? Jadi ini nggak ada masalah kalau Anda mau ngabaikan. Tapi, ya, sampai berapa sanggup Anda tidak melihat ini? Hmm. Sedangkan kita manusia aja, karakter kita manusia ini, hampir ya 13 jam kita memegang handphone kita. Udah pasti lock panggilan. Bahkan kita menghabiskan waktu berjam-jam ada di WhatsApp. Yakin Anda akan tahan tidak melihat WhatsApp sama sekali? Itu dari teman-teman semuanya. Kalau memang untuk resikonya, nggak ada resikonya. Anda mau abaikan, mau apa, nggak ada resikonya sama sekali. Tapi yakin Anda tidak akan melihat telepon itu. Yakin Anda tidak akan melihat WhatsApp itu. Yakin Anda tidak akan membaca email itu. Sejauh Anda yakin, lanjutkan. Aman-aman aja. Nggak ada masalah. Tapi, sekali Anda melihat telepon, sekali Anda melihat WhatsApp, sekali Anda melihat email, mental yang Anda bina, Anda pupuk, itu akan luntur seketika itu. Anda akan dihantui rasa takut, akan dihantui kecemasan, akan dibawa ke dalam kepanikan yang berlebihan. Makanya paling tepatnya itu ya memang poin yang pertama tadi. Putus semua komunikasi antar. Ya, tapi kalau rasa Anda ini, wah ini penting bang, untuk pekerjaan saya, sih oke. Teleponnya untuk pekerjaan saya, WhatsAppnya untuk pekerjaan saya, oke. WhatsApp itu tercampur di dalam itu, teman-teman. Yakin Anda untuk menahan diri untuk tidak melihat ini. Sejauh Anda yakin, saya pastikan 100% tidak ada resiko apapun terhadap diri Anda. Ya, jadi teman-teman nggak usah takut juga. Jika kita tidak respon telepon, nggak ada masalah. Jika kita abaikan WhatsApp, nggak ada masalah. Ya kan? Anda banting handphone Anda pun juga nggak ada masalah. Selagi itu handphone Anda sendiri. Karena memang tidak ada yang mengikat sama sekali. Oke, teman-teman semuanya. Tapi ini rasa saya pribadi ya. Kalau mental Anda tidak baik-baik saja dan Anda tetap mempertahankan telepon, WhatsApp, dan email ini akan menjadi sesuatu yang mubazir. Mubazir itu tidak ada gunanya. Mubazir itu saudaranya setan. Teman-teman semuanya. Itu yang terjadi pada akhirnya nanti. Ya, jadi saya sarankan ya lebih baik kalau di tengah situasi Anda tidak mampu bayar pinjol, tidak sanggup bayar pinjol, ya step dan langkah awalnya adalah ya bagaimana kita tidak berkomunikasi dulu dengan pihak pinjolnya gitu loh. Tapi kalau dirasa nomor itu sudah sangat penting banget, ini menyangkut soal hidup kita buat ke depan, ya sudah, pertahankan. Ya, nggak ada salahnya juga gitu loh. Tapi pinjolnya akan kesal banget tuh. Ya nggak sih? Akan kesal banget. Kalau seandainya Anda benar-benar yakin Anda tidak akan merespon sama sekali, Anda tidak akan melihat sama sekali, Anda tidak akan baca sama sekali, pastinya pinjol akan tetap fungsinya seperti poin awal tadi. Sama seperti Anda mengganti nomor. Adapun nomor Anda aktif sama tidak aktif. Ya kan? Nggak ada orang yang mengangkat, nggak ada orang yang membalas, nggak ada orang yang membaca. Karena kekuatan pinjol itu adalah ketika Anda merespon telepon. Ketika Anda menjawab WhatsApp. Ketika Anda membaca email, itu kekuatan mereka. Ya, untuk apa? Untuk menakut-nakuti, mengirimkan data-data kontak, mengirimkan gambar-gambar untuk menakuti, kan itu tujuan mereka. Jadi kalau Anda mampu mengabaikannya, ya sudah, kekuatan pinjol sudah nggak ada lagi. Karena pinjol itu perkara yang rumit itu kan pemikiran kita aja. Kalau menghadapi pinjol ya sesimpel itu. Berhenti berkomunikasi atau abaikan semua komunikasi. Udah, perkaranya selesai kalau untuk pinjol. Tinggal kita melangkah ke depan aja. Bagaimana caranya kita memperbaiki hidup, memprepare keuangan, menabung, dan segala macam gitu loh. Ya kan? Karena pinjol memang kekuatannya cuma ada di handphone. Kita sudah ganti, kita sudah hapus WhatsApp, sudah ganti email, sudah selesai. Ya kan? Atau kita tidak ganti tapi diabaikan semuanya, sama aja. Sama-sama lumpuh kekuatan pinjol itu. Karena pinjol itu baru ada kekuatan setelah kita merespon. Ketika respon kita menunjukkan suatu ketakutan, disitulah kekuatan mereka. Ya, buat teman-teman semuanya, jadi kalau Anda mengabaikan telepon dan segala macam, nggak ada risikonya. Anda mengganti nomor pun, ketakutan Anda juga nggak akan terjadi. Seperti penyebaran data dan segala, nggak akan terjadi. Jadi pilihan ada di tangan Anda. Anda mau ganti nomor, atau biarkan nomor tapi mengabaikan. Dua-duanya sama, yang penting Anda jangan pernah baper, dan jangan pernah terbawa dengan suasana. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih teman-teman sudah bergabung, sudah hadir ke sini, sudah menyupport channel Solusi Utang. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan Medi Broni makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.
Ntar lagi teman-teman tentang proses hukum yang dilayangkan oleh pinjol-pinjol legal kepada nasabah-nasabah yang belum melakukan pembayaran, telat bayar, tidak mampu bayar, sampai gagal bayar total. Ya, takut nggak teman-teman semuanya? Yuk, siapa yang mendapatkan ancaman seperti itu per hari ini, isi di dalam kolom komentar kira-kira itu dilontarkan oleh pinjol mana. Sudah adakah nama aplikasi pinjol yang mengirim itu atau pinjolnya masih dengan suasana yang buta? Ya, biar saya terangkan lebih detail buat teman-teman semuanya. Biar ini tidak mengambang kemana-mana lagi gitu loh. Sebenarnya perkara ini bukan yang baru saya bahas, tapi sudah berulang-ulang kali. Tapi saya nggak tahu ya, entah kenapa itu mutar lagi ke sini gitu loh. Mutar lagi ke sini karena satu hari ini aja di Eman yang masuk melalui Instagram itu banyak banget tentang proses-proses ke jalur hukum. Kalau Anda khawatir, saya pun paham kekhawatiran Anda seperti apa, apalagi kita yang sampai detik ini masih bingung tentang sebenarnya pinjol ini seperti apa, kita kan masih bingung gitu loh. Belum kita dihadapkan dengan rasa penyesalan yang terlalu tinggi. Ya, ditambah dengan hari sekarang yang mana kita mau diproses ke jalur hukum. Oke. Buat teman-teman semuanya. Proses ke jalur hukum, saya sudah selalu sampaikan buat Anda semuanya. Bukan berarti hal ini tidak diperbolehkan. Dipersilahkan bahkan gitu loh. Di dalam aturan OJK itu, wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari, ada dua opsi. Berulang kali saya sampaikan, ada dua opsi yang masih bisa ditempuh. Pertama, menjalin kerjasama dengan lawyer. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau yang selalu kita sampaikan dengan FC lapangan, petugas lapangan atau DC lapangan. Debt collector yang berada di lapangan yang akan mengunjungi kita. Nah, dua opsi ini tertulis loh di dalam aturan OJK. Ya, memang diperbolehkan. Kalau pinjol mau, ya silahkan. Ya kan, setelah 90 hari dia mau mengambil langkah hukum dengan menjalin kerjasama dengan lawyernya untuk menjatuhkan ke One Prestasi, atau dia melimpahkan perkara ini lagi kepada pihak ketiga untuk melanjutkan sesi penagihan. Nah, yang terjadi sampai detik ini, kebanyakan pinjol lebih mengambil opsi yang kedua, teman-teman semuanya. Ya, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk tetap melanjutkan penagihan ini. Ya, entah itu mau kunjungan ke lapangan, entah itu hanya melalui telepon, entah itu hanya dikirimkan surat, yang penting dia mengambil opsi yang kedua. Pertanyaannya, kenapa pinjol mengambil opsi yang kedua? Kenapa pinjol tidak mengambil opsi yang pertama, menjatuhkan Anda ke One Prestasi, ya, sekalian memproses Anda ke jalur hukum secara perdata. Oke. Ini simain ya, baik-baik teman-teman semuanya. Kenapa pinjol tidak mau melakukan itu? Mungkin secara logikanya teman-teman, ini adalah hal yang terbaik kan? Dengan dia menempuh jalur hukum, otomatis akan ada keputusan pengadilan tetap yang mana mewajibkan kita nanti secara hukum untuk menyelesaikan hal yang ada. Tapi jangan salah teman-teman semuanya. Pinjol paham ini dan tahu banget soal ini, tapi pinjol tidak mau gegabah ke arah sana. Pinjol akan banyak pertimbangan. Kenapa banyak pertimbangan? Pertama, biaya pendaftaran berapa? Setelah biaya pendaftaran, ya, berapa lagi biaya yang mau dia keluarkan untuk persidangan nanti? Setelah itu, berapa lagi lama waktu yang dibutuhkan untuk hal ini? Setelah itu, pinjol juga tidak mau sisi-sisi gelap mereka terbongkar. Ya, makanya dia berpikir berulang-ulang kali untuk membawa Anda ke ranah perdata tadi. Lagian sesuai dengan aturan yang berlaku, hutang di bawah 500 juta itu bisa dilakukan proses hukum, yaitu gugatan sederhana secara perdata. Paham kan teman-teman semuanya? Bukan pinjol tidak mau, tapi dia ada pertimbangan yang lebih matang. Soal biaya, soal lama waktu yang dihabiskan, ya, soal hasil keputusannya nanti, soal sisi gelap mereka akan terbongkar, dan mereka tidak mau melangkah ke sini. Sehingga mengambillah opsi yang nomor 2 tadi, jalur evakuasi.
jalur yang lebih cepat, jalur yang lebih tepat, yaitu menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Ya, itulah yang mereka misalnya menjual data Anda kepada pihak ketiga, nanti pihak ketiga yang melanjutkan penagihan dengan sistem-sistem perjanjian-perjanjian yang kita tidak tahu itu perjanjian secara internal antara vendor yang menampung hal itu dengan pinjol pelaku usaha jasa keuangan. Nah, sekarang Anda mendapatkan bahwasannya Anda akan dilakukan proses hukum. Apakah mereka menyebutkan nama aplikasi di bawah itu? Kalau mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, ya berarti Anda tidak usah percaya. Tidak perlu khawatir. Kalau dia menyebutkan nama aplikasi, Anda bisa nilai dulu. Apakah ini benar dilakukan oleh lawyernya, legal corporate-nya, atau memang ini dilakukan oleh pihak ketiga. Ya, yang jelas proses-proses hukum itu belum tentu akan terjadi, teman-teman, karena mengingat pertimbangan tadi. Apalagi hutang Anda itu hanya dengan nominal yang kecil menurut Persi dan di mata hukumnya nanti, gitu loh. Ya, jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan, nggak usah terlalu berlebihan. Habis itu, teman-teman semuanya, selain hukum perdata ancamannya, juga seringkali debt collector ini yang nakal-nakalnya selalu mencomot pasal pidana. Pasal 372, pasal 378. Untuk menggertak Anda akan tuntutan pidana, dilaporkan ke pihak yang berwajib, Anda akan dipenjara. Ini seringkali juga terjadi. Ya, sebenarnya tujuan mereka masih dengan tahap yang sama, teman-teman. Tujuan dari CDC itu adalah bagaimana caranya dia mengirimkan sinyal ketakutan tadi ke dalam pemikiran Anda. Ketika Anda terpengaruh dengan ucapan mereka, besar kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita, tapi hal-hal ini diinginkan oleh pinjol. Contoh, gali lubang tutup lubang. Penjualan aset-aset yang ada. Bahkan Anda akan nekat-nekatan nantinya ya melakukan tindakan-tindakan pidana karena dorongan rasa takut tadi. Makanya pasal-pasal pidana ini sengaja dicomot oleh debt collector yang nakal untuk menakut-nakuti Anda. Tapi sehebat apapun mereka dalam penggunaan pasal, dalam mempermainkan pasal, jarang sekali di era sekarang mereka berani menyebutkan nama aplikasinya terkhusus untuk pinjol resmi yang mana dikenal hari ini namanya adalah Pindar. Kalau pinjol tidak resmi udah pasti karena dia tidak resmi dan dia ilegal dan dia tidak ada FC lapangan, tidak mungkin juga memprosesmu ke jalur hukum. Dia hanya melakukan penekanan-penekanan seperti itu melalui data-data yang ada, melalui medsos-medsos yang ada. Tapi kalau pinjol legal, dia melakukan hal yang sama seperti ilegal tadi, tapi dia tidak akan pernah berani menyebutkan nama aplikasi. Nah, dengan begitu buat teman-teman semuanya, sesingkat video yang saya bikin ini, saya berharap tidak ada lagi teman-teman yang ketakutan, yang kecemasan kalau masih mendapatkan ancaman-ancaman sampah seperti ini. Ini sampah ini, teman-teman. Ya, ancaman seperti ini sudah sejak bertahun-tahun yang lalu dilakukan. Ya, ini bukan dilontarkan hanya kepada diri Anda, tidak, tapi hampir ke semua orang yang mengalami telat bayar, yang mengalami ketidakmampuan dalam membayar, mendapatkan ancaman dan tekanan seperti ini. Ya, jadi bukan sama Anda saja gitu loh. Ini sudah hampir menyeluruh. Karena trik dari pinjol itu, ya satu-satunya adalah bagaimana caranya memanfaatkan komunikasi yang ada untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Cuman itu. Makanya debt collector itu paling marah, paling kesal kalau Anda memutus komunikasi, telepon, WhatsApp, dan email. Karena mereka akan buta dan berada di jalan buntu. Mereka nggak tahu lagi harus mengirimkan ketakutan ini melalui apa. Ya, makanya CDC itu paling kesal kalau Anda mematikan telepon. Paling kesal kalau Anda memutus WhatsApp. Ya, karena mereka nggak tahu lagi nih jalur apa yang harus mereka tempuh untuk menakut-nakuti Anda. Ya, teman-teman semuanya, mudah-mudahan kalian paham. Tidak ada yang terlalu khawatir, tidak ada yang perlu cemas. Yang penting kita tetap melangkah maju ke depan. Seperti apa kita memperbaiki hidup kita dan memprepare keuangan kita dengan benar. Insya Allah nanti kalau duit kita sudah terkumpul, kita bisa negosiasi pokok yang kita terima selagi kita masih menyatakan mampu. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.